Andai saja ibu seperti warga kampung yang lain yang mengadakan acara selamatan setelah peristiwa kematian Aki, mungkin suasana malam ini tidak akan terasa sesepi ini. Gumamku seraya menghentikan langkah kaki ini di depan pintu kamar ibu. Dan kini di antara keinginan aku yang tidak ingin berlama-lama lagi dalam kesepian ini, putaran jari jemari tanganku pada gagang pintu kamar telah memberikan aku sedikit gambaran akan adanya keberadaan seseorang di dalam kamar yang akan menyambut kehadiranku ini dengan senyuman manis dari wajah mungilnya. Tapi kini seiring dengan pergerakan tanganku yang telah mendorong pintu kamar, gambaran indahku tentang senyuman manis dari wajah mungil itu menghilang dan berganti dengan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Astagfirullah, perkataannya mengiringi lonjakan pada adrenalin di tubuhku ini. Kini telah mengantarkan pandangan mataku dalam menatap keberadaan sesosok wanita yang tengah duduk di sisi tempat tidur dengan posisi membelakangiku. Dari pandangan matanya yang terarah kepada adik kecil, sepertinya sosok wanita itu tengah memperhatikan adik kecilku yang tengah tertidur dengan pulasnya. Hingga akhirnya, dengan sangat perlahan, kini aku mulai melihat tangan wanita itu mulai bergerak seperti layaknya seseorang yang hendak merengkuh adik kecilku dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, jangan. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulutku ini, aku merasakan ketidakberdayaanku untuk melakukan sesuatu terhadap ancaman yang mungkin tengah mengancam kehidupan adik kecilku saat ini. Sungguh, di saat ini aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap adik kecilku yang mulai terengkuh oleh tangan dingin wanita itu. Hingga akhirnya, di saat tangan wanita itu mulai mengangkat tubuh adik kecilku laksana sebuah boneka, aku merasakan adanya sebuah sentuhan halus di bahuku ini. Dan hal tersebut telah membuat lonjakan adrenalinku ini semakin terasa hebat. Nang, kamu sedang apa? Sebuah suara yang terucap dari mulut seseorang yang telah sangat aku kenali, kini membuyarkan keterfokusanku dalam memandang keberadaan sesosok wanita yang tengah mempermainkan adik kecilku laksana sebuah boneka. Hingga akhirnya di saat aku mengalihkan pandangan mataku ini ke arah seseorang yang telah menegur aku dari arah belakang tubuhku ini, keberadaan sesosok wanita yang tengah memainkan adik kecilku itu terlihat memudar dari pandangan mataku ini. Kamu sedang apa, Nang? Tanya ibu. Begitu aku telah menolehkan pandangan mata ini ke arah ibu dan Kak Dira yang tengah berdiri di belakang tubuhku. Adik bu, adik, jawabku sambil menunjukkan jari tangan ini ke dalam kamar. Iya, adik kamu kenapa, Nang? Tanya ibu kembali dengan rasa heran. Dan kini di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulutku, Kak Dira memapah ibu untuk masuk ke dalam kamar. Dalam posisi ibu yang kini telah berada di atas tempat tidur, ibu memberikan isyarat dengan tangan agar aku memasuki kamar. Kamu kenapa? Tanya ibu berusaha mencari tahu tentang apa yang baru saja aku alami. Tadi Danang seperti melihat ada seorang wanita di dalam kamar ini, Bu. Seorang wanita yang tengah memainkan adik Danang ini seperti layaknya sebuah boneka. Mendengar hal tersebut, terlihat ibu memberikan isyarat tangan agar aku menghentikan perkataanku ini. Sebaiknya malam ini kamu ajak adik-adik kamu tidur di kamar ibu aja, Nang. Ibu merasa ada sesuatu yang buruk yang tengah mencoba memberikan terornya kepada keluarga kita, ucap ibu yang berbalas dengan ekspresi rasa tidak nyaman di wajah Kak Dira. Mendapati hal tersebut, aku segera bergegas keluar dari dalam kamar untuk mengajak Daru pindah ke kamar ibu. Sementara itu, malam yang beranjak semakin larut kini telah mengantarkan waktu menunjukkan pukul 10 malam. Suara gemerisik angin yang mengantarkan rasa dingin menembus celah-celah lubang angin yang berada di dalam kamar.
telah memaksa aku dan Daru kembali melipatkan tubuh ini di dalam kehangatan kain sarung yang membungkus tubuh kami ini. "Bang," tegur Daru seiring dengan kepalanya menyembul dari dalam kain sarung. Rasa mengantuk yang belum bisa aku rasakan malam ini telah membuat aku kembali menolehkan pandangan mata ini ke arah Daru. "Kenapa, Ru?" tanyaku begitu melihat Daru memutarkan bola matanya ke seluruh sudut ruangan kamar. "Kamu bisa bayangkan gak, Bang, kalau setiap malam kita akan seperti ini, terdiam dalam rasa takut tanpa berani melakukan apapun di rumah ini?" "Abang gak mau membayangkannya, Ru, karena abang yakin semua ini pasti akan berlalu," ucapku sambil mengarahkan pandangan ke langit-langit kamar. Kini, setelah cukup lama aku dan Daru terdiam dalam keheningan, sebuah suara yang menandakan kehadiran seseorang di rumah ini terdengar secara samar di telinga ini. "Bapak!" teriak Daru begitu ikut merasakan apa yang telah aku dengar saat ini. Dan kini tanpa menunggu aku beranjak bangun dari tempat tidur, terlihat Daru mulai berlari keluar dari dalam kamar untuk menjumpai seseorang yang selama ini telah kami nantikan kehadirannya di rumah ini. Sungguh, kegembiraan yang aku rasakan malam ini terasa sulit untuk aku gambarkan dengan kata-kata. Ekspresi wajah Bapak yang terlihat lelah seakan-akan tidak bisa melunturkan pesona kewibawaannya sebagai seorang lelaki yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga ini. Kerinduan Daru yang teramat besar kepada Bapak kini telah membuat Daru langsung berlari keluar dari dalam rumah lalu memeluk tubuh Bapak. "Kok malam banget sampainya, Pak?" tanya Daru seraya mengambil sebuah tas jinjing yang berada di tangan Bapak. Melihat hal tersebut, aku segera membantu Bapak untuk memasukkan beberapa box kardus kecil ke dalam rumah. "Sebenarnya Bapak sudah sampai di rumah ini beberapa jam yang lalu," jawab Bapak seraya meletakkan box kardus yang terakhir ke atas lantai. Kini terlihat Daru menutup pintu rumah. "Loh, kok kami bisa nggak tahu, Pak?" tanyaku merasa heran karena tidak mengetahui kehadiran Bapak di rumah ini. "Iya, Nang. Tadi Bapak memang sengaja tidak mengetuk pintu rumah karena Bapak ada sedikit keperluan dengan Abah Iding," jawab Bapak seraya menghempaskan tubuhnya di kursi. Kini terlihat Bapak mulai melepaskan sepatu yang dikenakannya. "Abah Iding?" gumamku pelan karena merasa heran dengan perkataan yang baru saja terucap dari mulut Bapak. Dan kini tanpa berkata sesuatu apapun guna merespon gumaman aku itu, terlihat Bapak berjalan menuju ke kamar Aki. Dan seiring dengan pintu kamar Aki yang telah dibukanya, untuk beberapa saat lamanya Bapak hanya bisa berdiri terpaku dengan pandangan menatap ke arah dalam kamar Aki. Hingga akhirnya Bapak terlihat kembali menutup pintu kamar Aki lalu berjalan menghampiriku dan Daru. "Di mana ibu kalian?" tanya Bapak dengan suaranya yang bergetar. Kedua kelopak matanya yang terlihat basah dengan air mata seperti menggambarkan rasa sedih yang tengah dirasakannya. "Ibu dan Kak Dira udah tidur, Pak," jawab Daru dengan tatapan matanya tidak berkedip dalam menatap Bapak. "Pak, ada sesuatu yang ingin Danang ceritakan kepada Bapak, tapi Danang takut Bapak akan..." Suara tangisan dari adik kecil yang terdengar dari dalam kamar menghentikan perkataanku. Dan sepertinya suara tangisan adik kecil itu kini telah membuat ekspresi wajah Bapak yang semula terlihat sedih kini berganti dengan ekspresi rasa bahagia. "Itu pasti adik kalian," ujar Bapak seraya melangkahkan kakinya menuju ke dalam kamar. Kini layaknya sebuah pertemuan antara sepasang suami istri yang telah lama berpisah. Kehadiran Bapak yang secara tiba-tiba memasuki kamar telah bersambut rasa sukacita di wajah ibu. Seakan tidak bisa lagi untuk menutupi kerinduannya. Bapak terlihat menghampiri ibu lalu mencium keningnya. Bagi apa yang aku lihat saat ini adalah sebuah momen di mana aku bisa melihat kembali ekspresi rasa nyaman di wajah ibu. Setelah dalam beberapa jam belakangan ini, ibu terjebak dalam situasi buruk di rumah ini. "Ini anak kita, Kang," ucap ibu
sambil memperlihatkan wajah adik kecil yang berada dalam pelukannya kepada bapak. Alhamdulillah Ning, kalian semua baik-baik saja. Tadi setelah Akang tiba di rumah ini, Akang sengaja mampir terlebih dahulu ke rumah Abah Iding untuk menanyakan perihal apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah kita ini. Dan melalui mulut Abah Iding juga, Akang jadi mengetahui kalau kamu sudah melahirkan. Seiring dengan perkataan yang telah terucap dari mulut bapak, kini sentuhan halus jari-jari tangan bapak mulai mengusap wajah adik kecil. Maafkan Ning ya Kang, karena selama Akang pergi, Ning enggak bisa menjaga ketentraman di rumah ini. Banyak hal buruk yang telah terjadi setelah kepergian Akang, ucap ibu dengan penuh rasa bersalah. Mendengar hal tersebut, kini bukannya marah atas apa yang telah ibu katakan. Terlihat bapak mengembangkan senyum tipis di wajahnya, sebagai tanda bapak tidak mempermasalahkan atas apa yang telah terjadi di rumah ini. Sebaiknya kamu istirahat dulu Ning, biar besok semuanya kita bicarakan. Kebetulan besok Akang memang sengaja mengundang Abah Iding untuk datang ke rumah ini. Terlihat ekspresi wajah ibu menunjukkan keterkejutannya begitu mendengar kalau bapak telah mengundang Abah Iding, yang tidak lain adalah sesepuh kampung ini untuk datang ke rumah. Abah Iding? Untuk apa Kang? Tanya ibu yang berbalas dengan kebisuan bapak. Mendapati hal tersebut, kini kebisuan yang telah diperlihatkan oleh bapak telah cukup menjadi sebuah pertanda bagiku dan Daru untuk segera memejamkan mata ini. Keesokan harinya, sesuai dengan apa yang telah bapak katakan, kini Abah Iding telah terlihat kehadirannya di rumah ini. Dari pembicaraan yang terjadi antara bapak dan Abah Iding di teras depan, sepertinya pembicaraan mereka itu terkesan serius. Dan tampaknya topik pembicaraan mereka itu masih mengarah kepada sosok Aki yang telah meninggal. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa kali bapak berjalan keluar masuk dari kamar Aki, seperti layaknya seseorang yang tengah mencari sesuatu. Hingga akhirnya terdengar suara panggilan bapak yang memanggil namaku. Ada apa Pak? Tanyaku begitu memenuhi panggilan bapak yang tengah berada di teras depan. Dan kini bukannya memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang aku ajukan. Terlihat bapak dan Abah Iding untuk beberapa saat lamanya hanya terdiam seraya memperhatikan aku. Hingga akhirnya terlihat Abah Iding menunjukkan jari tangannya ke arah tanganku yang mengenakan cincin bermata batu hitam. Cincin itu yang Abah maksud Tam, ujar Abah Iding yang berbalas pergerakan tangan bapak yang meminta agar aku melepaskan cincin tersebut. Dan kini di antara usahaku yang berusaha untuk melepaskan cincin tersebut dari jari tangan ini, terlihat bapak mengernyitkan dahinya begitu melihat aku yang agak kesusahan dalam melepaskan cincin tersebut. Coba kemarikan tangan kamu Nang. Seiring permintaan yang terucap dari mulut bapak, kini tanganku yang masih mengenakan cincin tersebut telah berada di dalam genggaman tangan bapak. Entah apa yang akan dilakukan oleh bapak saat ini terhadap cincin yang tengah aku kenakan ini. Tapi kini di saat aku mencoba untuk mencari tahu atas apa yang akan dilakukan oleh bapak terhadap cincin yang aku kenakan ini, tiba-tiba saja bapak menarik cincin tersebut dengan cara paksa. Dan hal tersebut telah mengakibatkan terlukanya jari tanganku dikarenakan cincin tersebut tidak mau terlepas dari jari tanganku ini. Ya Tuhan, bagaimana mungkin cincin itu gak bisa dilepaskan? Ujar Abah Iding begitu melihat darah yang menetes dari jari tanganku. Dan sepertinya darah tersebut berasal dari luka yang ada di bawah cincin yang aku kenakan ini. Kenapa Bah? Tanya bapak yang merasa bingung dengan maksud dari perkataan Abah Iding tersebut. Seharusnya cincin tersebut bisa dilepaskan. Apa mungkin cincin tersebut baru bisa dilepaskan setelah kita menemukan golok itu? Jawab Abah Iding yang berbalas dengan keterdiaman bapak. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan jawabannya saat maghrib nanti. Karena memang sudah seharusnya cincin dan golok itu menjadi milik
Abah Iding kini menghentikan perkataannya. Begitu mendapati isyarat yang diberikan oleh bapak agar Abah Iding tidak meneruskan perkataannya itu. Bingung. Itulah gambaran perasaan yang aku rasakan saat ini. Begitu mendengar pembicaraan antara Abah Iding dan bapak. Seluruh perkataan yang terlontar dari mulut mereka, tidak ada satupun yang aku mengerti akan maksud dan tujuannya. Sepertinya mereka memang sengaja untuk merahasiakan arah pembicaraan ini. "Udah pulang Abah Idingnya, Nang?" tanya ibu, begitu melihat kehadiranku memasuki kamar. Mendapatiku yang tidak menjawab pertanyaannya. Terlihat ibu mengembangkan senyumnya. "Kamu kenapa?" tanya ibu penuh dengan kesabarannya. Kini terlihat ibu memberikan isyarat tangan agar aku duduk di sisinya. "Entahlah Bu," Danang agak kesel sama bapak. "Sepertinya bapak dan Abah Iding tengah merahasiakan sesuatu kepada kita," jawabku dengan nada merajuk. "Mungkin itu hanya perasaan kamu aja, Nang. Ibu sangat mengenal baik bapak kamu. Apapun yang bapak lakukan, pasti semua itu ditujukan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita ini. Dan andai saat ini mungkin bapak kamu tengah merahasiakan sesuatu, ibu yakin semuanya itu telah melalui pertimbangan bapak yang matang, dan pada akhirnya pasti akan bertujuan untuk kebaikan keluarga ini juga." Perkataan bijaksana yang terucap dari mulut ibu kini telah bisa memudarkan rasa kesal yang aku rasakan. Walaupun hal tersebut tidak dengan serta-merta menghilangkan rasa penasaranku akan maksud dari perbincangan mereka itu. Kini seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, keberadaanku, Kak Dira dan Daru yang sedang menonton siaran televisi sedikit terusik oleh tingkah laku bapak yang sedang berada di teras depan. Untuk beberapa kali terlihat bapak berjalan mondar-mandir, layaknya seseorang yang tengah berpikir keras untuk memecahkan sebuah masalah. "Bapak kenapa sih, Nang?" tanya Kak Dira sambil mengarahkan pandangannya ke teras depan. Mendengar pertanyaan Kak Dira tersebut, Daru yang semula masih asyik dalam menonton siaran televisi, kini ikut mengarahkan pandangannya ke teras depan. "Aku nggak tahu, Kak. Sepertinya bapak mulai terlihat aneh semenjak terlibat pembicaraan serius dengan Abah Iding." "Pembicaraan serius?" tegas Kak Dira yang berbalas dengan anggukan kepalaku. Apalagi setelah Abah Iding mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan jawaban maghrib nanti. Entah apa maksud dari perkataan Abah Iding. Mendengar perkataan yang terucap dari mulutku, keterkejutan yang diperlihatkan oleh Kak Dira dan Daru kini telah mengantarkan pandangan mata mereka yang dengan hampir serempak melihat ke arah jam dinding. "Berarti tinggal sebentar lagi dong, Bang," ujar Daru begitu melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Sebenarnya tanpa harus Daru melihat ke arah jam dinding, sebuah lantunan ayat suci yang terdengar dari speaker sebuah musola yang berada tidak jauh dari rumah cukuplah menjadi tanda bahwa maghrib akan segera tiba. "Pembuktian apa ya, Nang? Kok dilakukan pada saat maghrib sih?" ucap Kak Dira sambil menunjukkan ekspresi wajah berpikir. Belum sempat aku memberikan jawaban kepada Kak Dira, terdengar suara seseorang yang mengucapkan salam dan berbalas dengan jawaban bapak yang membalas salam. "Abah Iding?" gumam Daru begitu melihat seorang lelaki tua menyalami bapak, dan tidak berselang lama kemudian terlihat juga kehadiran Pak Ujang di teras depan. "Kok perasaanku jadi nggak enak gini ya, Nang?" ucap Kak Dira seraya memperhatikan pembicaraan antara bapak dengan Abah Iding serta Pak Ujang. "Sebaiknya kamu temenin ibu di kamar, Kak. Udah hampir maghrib nih," usulku yang berbalas anggukan kepala Kak Dira. Kini terlihat Kak Dira beranjak dari duduknya lalu berjalan memasuki kamar. Dan tidak berselang lama setelah Kak Dira memasuki kamar, suara azan maghrib kini terdengar. "Nang, tolong buatkan segelas kopi pahit," pinta bapak begitu memasuki rumah. Selepas dari permintaannya tersebut, bapak mempersilahkan Abah Iding dan Pak Ujang untuk langsung berjalan memasuki kamar Aki. "Segelas apa 2 gelas, Pak?" tanyaku karena merasa heran
dengan permintaan bapak untuk membuatkan segelas kopi pahit. "Cukup segelas aja, Nang. Nanti tolong kamu antarkan ke kamar Aki," jawab bapak lalu berjalan memasuki kamar Aki. "Benar-benar aneh nih, Bang," gumam Daru begitu melihat aku yang hendak beranjak dari kursi. Dan kini tanpa meladeni gumaman Daru tersebut, aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas kopi pahit seperti apa yang telah diperintahkan oleh bapak. Seiring dengan segelas kopi pahit yang telah selesai aku buat, kini irama langkah kakiku yang berjalan menuju ke kamar Aki seperti berjalan beriringan dengan pertanyaan yang tengah bermain-main dalam pikiranku ini. "Pak, ini kopinya." Suara ketukan tanganku pada daun pintu kini mengantarkan kehadiran Pak Ujang yang membuka pintu kamar. Tanpa berkata apapun, Pak Ujang mengambil gelas kopi pahit yang ada di tanganku, lalu kembali menutup pintu kamar. Sial, jangankan mengajak aku masuk ke dalam kamar, mengatakan terima kasih juga enggak. Makiku dalam hati begitu Pak Ujang telah menutup pintu kamar. Tapi, kini baru saja aku hendak berjalan meninggalkan pintu kamar. Aroma wangi kemenyan yang tercium dari dalam kamar sepertinya kini telah menjadi alasanku untuk tidak meninggalkan pintu kamar. Aneh, untuk apa mereka membakar kemenyan lagi? Bukankah Aki udah gak ada? Tanyaku dalam hati. Dan kini seiring dengan daun telinga yang telah aku tempelkan pada pintu kamar, aku tidak mendengar adanya pembicaraan antara Abah Iding, Bapak, dan Pak Ujang di dalam kamar. Semuanya terasa begitu hening. Entah apa yang kini tengah mereka lakukan di dalam kamar. Mendapati hal tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan pintu kamar. "Mau mengambil wudhu, Bang?" tanya Daru begitu melihat aku yang berjalan ke arah kamar mandi. Dan seiring dengan anggukan kepala yang aku berikan untuk menjawab pertanyaan Daru tersebut, Daru terlihat beranjak dari kursinya untuk ikut serta dalam mengambil air wudhu. Aku kirain, abang bakalan ikut masuk ke kamar Aki, ujar Daru di antara basuhan air dingin yang menyentuh wajahku. "Jangankan masuk, Ruh, ngucapin terima kasih juga enggak. Kalau tahu begitu lebih baik Kak Lira aja dah yang buatin tuh kopi," ucapku yang berbalas dengan tawa kecil Daru. Dan kini seiring dengan basuhan air yang aku lakukan pada bagian kakiku ini, penciumanku mencium adanya aroma bau busuk yang terasa begitu menyengat di dalam kamar mandi. Merasakan hal tersebut, aku dan Daru kini hanya bisa bertukar pandang dalam benak tanya. "Gila, bau apa nih, Bang?" tanya Daru sambil menutup hidungnya. "Aku nggak tahu, Ru, tapi sepertinya bau ini seperti bau bangkai binatang," jawabku sambil mencari keberadaan sumber bau tersebut di dalam kamar mandi. "Sepertinya nggak mungkin deh, Bang. Kalau bau tersebut berasal dari kamar mandi, karena dari tadi kita nggak mencium bau ini di kamar mandi." Perkataan yang terucap dari mulut Daru kini menghentikan pencarianku akan keberadaan sumber bau tersebut di dalam kamar mandi. Dan kini dengan mengendus-enduskan hidungnya, terlihat Daru mulai mencari keberadaan bau tersebut di luar kamar mandi. Hingga akhirnya di antara keberadaanku dan Daru yang tengah mencari sumber bau tersebut di luar kamar mandi, terlihat kehadiran Bapak beserta Abah Iding dan Pak Ujang berjalan menuju ke halaman belakang. Nampak di tangan Pak Ujang keberadaan sebuah plastik hitam serta sebuah wadah yang berbahan dasar tanah liat. Kepulan asap putih yang keluar dari wadah tersebut untuk sesaat mampu menghilangkan bau busuk yang tengah aku rasakan. Mendapati hal tersebut, aku dan Daru hanya bisa saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti langkah kaki mereka menuju ke halaman belakang. "Mau apa mereka, Ruh?" tanya aku begitu melihat Bapak, Abah Iding, dan Pak Ujang berada di pinggir sumur. Pandangan mereka yang terarah ke dalam sumur seperti tengah mencari sesuatu. "Aku nggak tahu, Bang, tapi..." Belum sempat Daru meneruskan perkataannya itu, terlihat Abah Iding mengambil posisi bersila agak jauh dari sumur. Wadah yang terbuat dari tanah liat kini diletakkan oleh Pak Ujang di hadapan Abah Iding. "Nang, coba kamu kesini," pinta Abah Iding yang berbalas dengan keterkejutanku. Sungguh aku sama sekali tidak menyangka
bahwa kehadiranku di halaman belakang ini kini telah memberikan manfaat atas sebuah ritual yang tengah dilakukan oleh Abah Iding. Duduk, pinta Abah Iding kembali yang memintaku untuk duduk bersila di sisi wadah. Dan kini di antara kebingunganku atas apa yang dilakukan oleh Abah Iding memegang tanganku yang mengenakan cincin, lalu meletakkannya di atas kepulan asap putih yang bermain-main di atas wadah. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Abah Iding? Tanyaku dalam hati di antara kebingunganku atas ritual yang tengah dilakukan oleh Abah Iding. Dan kini di tengah rasa kebingunganku tersebut, tiba-tiba saja aku merasakan tubuhku ini terasa menjadi panas. Dan di saat itulah aku melihat adanya percikan api di dalam wadah yang diiringi dengan membumbungnya bunga api ke udara. Ya Tuhan, kenapa tubuhku jadi terasa panas begini? Di antara kebingunganku dalam menyikapi rasa panas yang aku rasakan pada tubuhku ini, aku melihat bunga api yang bermain-main di udara, kini mengikuti arah hembusan angin. Dan di saat bunga api itu telah berada tepat di atas sumur, tiba-tiba saja bunga api itu bergerak jatuh memasuki sumur. Dan di saat yang bersamaan dengan terjatuhnya bunga api ke dalam sumur, aku mendengar suara percikan air yang terdengar menggema dari dalam sumur. "Turunkan ember itu, Jang," pinta Abah Iding kepada Pak Ujang. Dengan sigapnya Pak Ujang mulai menurunkan tali timba ke dalam sumur. Untuk sesaat setelah Pak Ujang menurunkan tali timba ke dalam sumur, terlihat tali timba tersebut mulai bergoyang-goyang layaknya ada sesuatu yang tengah menggoyangkannya dari dalam sumur. Mendapati hal tersebut, Abah Iding meminta Pak Ujang untuk menarik kembali tali timba tersebut keluar dari dalam sumur. Ini gak mungkin, ucapku begitu melihat sebuah benda ikut tersangkut pada ember yang telah tertarik ke atas. Bersambung, nantikan bagian akhirnya, satu bagian lagi di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Metamorfosis, terima kasih semuanya yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum, alhamdulillah.